Minggu, 27 April 2025. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tugas Ratmono, memotong tupeng di Masjid Itikaf. Ia didampingi istri tercinta. Ini adalah perayaan sekaligus syukuran 50 tahun pengajian takwa, yang didirikan pada 24 April 1975 di Tanah Papua, bagian paling timur Indonesia. Momen bersejarah tersebut dihadiri oleh lebih dari 200 jamaah pengajian takwa, yang menyambut perayaan itu dengan penuh sukacita. Tugas Ratmono menyerahkan potongan tumpeng itu kepada Kolonel CKM Purnawirawan Purnomo Sidi, satu-satunya pendiri pengajian tersebut, yang masih hidup. Bapak dan Ibu sekalian, keluarga pengajian takwa ini didirikan oleh 3 orang mantan penjabat dari Kodam 17 Cendrawasih yang sekarang biasa disebut dengan Papua. Sekarang tinggal saya sendiri yang masih hidup. Menurut keterangan tadi, mungkin karena masih punya dosa yang belum. Mudah-mudahan bukan itu. Semula hanya merupakan pengajian keluarga yang pindah-pindah setiap bulan. Permulaan di rumah kami, saya mengundang ipar saya mengundang dokter RSPAD, sekretariat RSPAD, dan Pak Sidi mengundang saudara-saudaranya. Setelah pindah tugas ke Jakarta, pengajian takwa berlanjut di rumah Purnomo Sidi di Jakarta. Yang hadir makin lama makin banyak. Bukan hanya anggota TNI, tapi juga anggota Polri, serta warga dengan beragam profesi. Mereka mengundang ustadz sebagai penceramah. Karena jumlah yang hadir kian banyak, Purnomo Sidi kemudian minta izin kepada pihak terkait untuk menggunakan aula Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan pengajian. Jamaah pengajian tersebut terus bertambah dan keragaman profesi jamaah pun kian beragam. Dalam hal ini, kita bisa melihat betapa anggota TNI seperti Purnomo Sidi menemukan jalan untuk membangun kerukunan antar sesama di wilayah tempat ia bertugas sebagai prajurit TNI. Purnomo Sidi bersama rekan-rekan pendiri pengajian takwa, selain merawat silaturahmi dengan sesama anggota TNI, juga merangkul anggota Polri serta warga lintas profesi lainnya melalui aktivitas pengajian. Ia memulainya dengan pengajian keluarga dalam skala kecil. Tapi, karena diniatkan serta dilakoni dengan sungguh-sungguh, pengajian takwa bahkan terus berkembang dan eksis hingga berusia 50 tahun kini. Beragam aktivitas sosial telah mereka lakukan untuk membangun serta meningkatkan kepedulian kepada sesama. Selaku Ketua Umum Pengajian Takwa, tugas Ratmono mengingatkan, semangat kebersamaan serta jalan menuju ketakwaan yang selama 50 tahun telah ditanamkan oleh para pendiri, tentulah harus kita rawat dengan sungguh-sungguh. Semoga kerukunan ini menebar seluas-luasnya, karena kerukunan adalah jati diri bangsa kita. Bapak Haji Dr. Haji Purnomo Sidi, beliau adalah pendiri kita, pendiri pengajian kita, dan semoga apa yang dulu diinginkan oleh beliau kita terus melakukan atau meneruskan perjuangan kegiatan-kegiatan yang paling tidak kita bisa kegiatan bersilaturahmi pertama, yang berikutnya adalah kegiatan-kegiatan untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita dengan menghadirkan, kalau saat ini paling tidak tiap bulan, akhir bulan, para ustadz memberikan kajian-kajian, baik itu ketauhidan, fikih, dan ilmu-ilmu yang lain, untuk betul-betul kita mudah-mudahan diberikan kesadaran kita untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita semuanya. Saat ini mudah-mudahan dari masih bersama, dan saya kira mari bersama-sama kita mengucapkan sawalan tentunya, dan semoga dalam bulan Syawal ini kita tetap masih bisa melakukan saling memaafkan, mohon maaf lahir batin, dan semoga ini menjadi maghfirah kita semuanya, ampunan kita semuanya, dan mudah-mudahan tadi sampaikan Pak Ustadz, mudah-mudahan banyak, tapi paling tidak bisa mengurangi dosa-dosa kita. Amin.
Perayaan sekaligus syukuran 50 tahun pengajian takwa diselenggarakan di Masjid Itikaf yang berada di Kampung Makfirah. Kemanapun langkah diayunkan, selalu disambut keindahan. Kampung ini merupakan suatu kawasan di kaki Gunung Salak, Caringin, Bogor, Jawa Barat. Kampung Makfirah adalah suatu kawasan yang mengintegrasikan pendidikan Islam dan kehidupan harmonis dalam satu area. Kawasan pendidikan seluas 40 hektar tersebut didirikan pada tahun 2016, digagas oleh Ahmad Hatta. Jenjang pendidikan yang dikembangkan di sana, mulai dari pendidikan anak usia dini, madrasah, hingga perguruan tinggi. Bahkan, ada juga sekolah lansia bahagia. Kemanapun langkah diayunkan, selalu disambut keindahan. Bahagianya kami dengan kedatangan Bapak dan Ibu-Ibu semua, keluarga besar pengajian At-Taqwa yang berdiri dari tahun 75 dan sekarang sudah tahun 2025. Doakan kami mudah-mudahan bisa nanti juga ulang tahun Kampung Makfirah ke-50. Walaupun kita sudah nggak ada, nggak apa-apa. Walaupun kita sudah nggak ada karena ya sekarang sudah 50-an, kalau tambah 50 lebih dari 100 ya. Kita nggak perlu panjang-panjang amat umurnya, tapi amalnya yang harus panjang. Di kesempatan yang istimewa tersebut, Ketua Umum Pengajian Takwa, Tugas Ratmono, beserta sejumlah pengurus pengajian, berbincang-bincang hangat dengan Ahmad Hatta. Saling berbagi pengalaman, sekaligus saling menginspirasi. Pada hakikatnya, semua sama-sama semangat untuk menciptakan oase kebaikan yang mengalirkan manfaat bagi umat, bahkan melampaui batas waktu. Momen tersebut juga sekaligus digunakan sejumlah jamaah untuk berfoto-foto bersama, sekaligus berdialog dengan Ahmad Hatta. Suasananya sangat guyup, penuh kekeluargaan. Jamaah pengajian takwa menyerap serangkaian informasi tentang proses pendidikan Islam yang terintegrasi di Kampung Makfirah tersebut. Tujuannya ke sini tentunya sebagai kegiatan dalam wisata religi. Semoga apa yang kita lakukan di sini menjadi suatu bagian dari meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena kita langsung melihat bagaimana proses belajar mengajar di sini. Dari Masjid Itikaf, rombongan pengajian takwa mengitari kawasan Kampung Makfirah untuk melihat-lihat suasana fasilitas pendidikan di sana. Rombongan, antara lain, singgah di asrama Putri Hadijah yang berada di ketinggian bukit. Di sana, bangunan asrama dibuat memanjang, mengikuti kontur tanah, menghadap ke area terbuka yang luas. Kemanapun langkah diayunkan, selalu disambut keindahan. Air mengalir dari hulu ke hilir, jadi nyanyian seluruh alam. Pohon-pohon menjulang, daun-daun larut dalam tarian gapai langit. Jiwa ini serasa terbang ke awan, rayun-rayun bersama angin pegunungan. Para jamaah pengajian takwa juga menggunakan kawasan tersebut sebagai tempat untuk berfoto bersama. Terasa sekali betapa perayaan sekaligus syukuran 50 tahun ini menjadi momen yang berharga untuk saling menyemangati demi menciptakan oase kebaikan yang mengalirkan manfaat bagi umat, bahkan melampaui batas waktu. Memaknai waktu dengan saksama bersama dalam kebersamaan.